Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, pendidikan mata kuliah ISPA ST2 yang diampu oleh dosen Ibu Musinah Anissa SI MPD yang terhormat. Kami di sini beranggotakan saya sendiri Hamkani, ada Muhammad Hamdani dan Farida Haryani. Nah, kami di sini akan membahas tentang materi media pembelajaran pada kelas 6 semester 1, tema 5 wirausaha, subtema ketiga Ayo belajar berwirausaha, dan pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran ketiga yang kami ambil KD-nya yaitu tentang sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, magnet berasal dari kata magnesia. Magnesia merupakan sebuah provinsi di Asia Kecil. Banyak sekali kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari, seperti kompas, dinamo, bel listrik, pesawat telepon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sifat-sifat magnet ada 5. Yang pertama, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Artinya, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu biasanya mengandung besi, kobalt, atau nikel. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pada benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet. Yang ketiga, magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, magnet memiliki gaya paling kuat pada kutub-kutubnya. Yang kelima, apabila kutub yang sesama atau sejenis didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Misalnya, suatu kutub utara didekatkan dengan suatu kutub utara yang lainnya, maka akan terjadi tolak-menolak. Melainkan sebaliknya, jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Nah, itulah sifat-sifat magnet. Jadi, media yang kami buat adalah yaitu media rolling ball atau boulding, bola bergelinding. Media ini merupakan media yang terdapat sebuah papan miring yang berwarna hitam yang di bagian bawahnya terdapat 5 wadah berwarna yang masing-masing wadah terdapat kartu kuis tentang materi yang dipelajari dan gambar macam-macam wirausaha yang nantinya menjadi bahan untuk diskusi saat pembelajaran. Media bowling adalah media pembelajaran yang berupa permainan. Peserta didik dapat melakukan permainan sendiri dengan langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh pendidik. Permainan bowling merupakan permainan yang dilakukan di atas papan dengan mengelilingkan bola kecil dan dimodifikasi dengan materi pokok bahasan kewirausahaan dan magnet. Jadi, fungsi media ini yang pertama mempermudah peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, memotivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, peserta didik akan lebih semangat dalam mengikuti pelajaran karena media yang digunakan merupakan salah satu media yang menyenangkan. Dan fungsi yang keempat yaitu serta untuk suatu tujuan dan keberhasilan belajar yang telah ditetapkan secara konstruksional. Ya, itulah materi dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya Farida Haryani sebagai pemateri kedua. Nah, pada bagian ini saya akan menampilkan beberapa gambar media rolling ball yang telah kami buat. Nah, ini adalah hasil dari media yang kami buat. Selanjutnya, adapun alat yang digunakan untuk membuat media rolling ball yang pertama yaitu kuas. Kuas digunakan sebagai alat bantu untuk proses pengecatan. Kedua, gunting. Gunting digunakan untuk memotong sebagian dari permukaan aqua gelas. Ketiga, ada penggaris. Nah, penggaris ini nantinya digunakan untuk mengukur antara jarak antar satu puspin dengan puspin yang lain. Selanjutnya, adapun bahan yang digunakan untuk membuat media tersebut yang pertama yaitu triplek. Nah, triplek dengan ukuran 55 dikali 55 cm. Kedua, puspin. Nah, di sini kami menggunakan kurang lebih sekitar 90 puspin. Ketiga, ada bola pingpong. Kami menggunakan bola pingpong 1 buah. Keempat, aqua gelas. Nah, di sini kami membutuhkan 5 aqua gelas. Yang kelima ada cat. Nah, cat yang kami gunakan dengan varian warna. Keenam ada double tip.
Selanjutnya, adapun proses dari pembuatan media. Yang pertama yaitu siapkan triplek dengan ukuran 55 x 55 cm yang akan digunakan sebagai dasar dari pembuatan media. Yang kedua, cat triplek dengan warna hitam ataupun sesuai warna yang kalian inginkan dan diamkan sampai cat tersebut mengering dari permukaan triplek. Ketiga, siapkan aqua gelas dan potong permukaan dari gelas dengan gunting dan berikan cat dengan warna yang berbeda setiap gelasnya. Keempat, setelah triplek kering, kemudian tempelkan puspin dengan pola zigzag di seluruh permukaan triplek sampai semua bagian triplek tertutupi. Yang kelima, pada bagian sisi bawah triplek, tempelkan 5 aqua gelas yang telah diberi warna dan tempelkan menggunakan lem perekat atau double tip. Yang keenam, isi aqua gelas dengan kartu kuis atau soal-soal yang nantinya terkait dengan materi pembelajaran. Tahap yang terakhir, tahap ketujuh, yaitu media siap dipakai untuk membantu proses pembelajaran. Kelompok 5 media IPA, yaitu media yang kami gunakan itu adalah yang berada di samping kanan saya ini, dan ini namanya rolling ball. Terus yang kedua, panduan penggunaan medianya, ambil bola pingpong dan gelindingkan bola dari atas papan. Dan ini dia bola pingpong dari media yang kami gunakan. Terus akan digelindingkan dari atas papan. Terus yang ketiga, panduan penggunaan medianya, arahkan bola pingpong ke wadah yang diinginkan. Nanti setelah dari atas ini kan, setelah tangan saya dilepaskan, nanti bola pingpongnya ini akan menggelinding atau terarahkan ke salah satu di wadah yang saya tunjuk ini. Terus yang penggunaan medianya, setelah bola menggelinding, setelah bola tadi kan menggelinding, lihatlah ke wadah mana bola yang digelindingkan masuk. Contohnya gelindingkan dari atas, nanti bolanya ini akan masuk di salah satu wadah ini. Terus yang kelima, panduan penggunaan media kami, yaitu ambil kartu kuis atau kuis yang tepat di mana wadah yang terisi dengan bola. Contoh, setelah saya menggelindingkan bola ini ke atas dan akan jatuh di salah satu dari wadah ini, di dalam wadah ini ada berisi kartu kuis untuk anak-anak nanti. Dan ini ya kartu kuisnya, salah satu kartu kuisnya. Terus langkah selanjutnya yaitu adalah cara pembelajaran media dari kelompok kami. Yang pertama, guru mengarahkan cara permainan media bowling atau bola bergelinding dan peraturan yang harus dijalankan peserta didiknya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembelajaran media dari kelompok kami. Yang pertama itu, guru mengarahkan cara permainan media bowling atau bola bergelinding ini dan peraturannya yang harus dijalankan oleh peserta didik. Terus yang kedua, guru membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok kecil. Contohnya saja bisa terdiri dari 4 atau sampai 5 peserta dalam setiap kelompoknya. Terus yang ketiga ini, perwakilan dari masing-masing kelompok diperintahkan untuk maju ke depan
bisa kan perwakilan dari kelompok 1 sampai 5, bisa saja yang ketuanya ditunjuk untuk sebagai perwakilan. Terus yang keempat, perwakilan dari tiap kelompok yang maju ke depan itu diminta atau diperintahkan untuk menggelindingkan bola dari atas papan yang diarahkan ke wadah yang peserta didik inginkan. Nih, contohnya saya sebagai salah satu perwakilan dari kelompok saya, dan saya akan menggelindingkan bola pingpong ini. Oke, teman-teman, akan saya gelindingkan bola pingpong ini dan dimulai dari atas. Terus yang kelima, cara pembelajaran media dari kelompok kami itu adalah lihatlah ke dalam mana bola yang telah digelindingkan masuk tadi itu, dan bolanya masuk ya yang ini. Nah, di sini kan. Terus yang keenam yaitu peserta didik mengambil kartu kuis tepat di mana wadah yang terisi dengan bola tadi, karena bola pingpongnya kan masuk di sini teman-teman. Jadi kita lihat kuis. Oke, ini dia. Terus yang cara pembelajaran media terakhir itu adalah peserta didik itu kembali ke kelompok masing-masing dan mendiskusikan jawaban atas kartu yang didapat. Jadi yang perwakilan maju tadi yang telah menggelindingkan bola ini untuk memainkan media pembelajaran rolling ball ini, setelah berhasil mendapatkan kuisnya, terus diminta untuk kembali lagi ke kelompok masing-masing. Dan setelah kembali ke kelompok masing-masing itu, tiap kelompok itu mendiskusikan jawaban apa yang tepat untuk menjawab kuis ini. Ya, jadi itu sekian dulu. Saya meminta maaf apabila ada salah kata dan ada suatu tindakan dari saya yang tidak berkenan di hati kalian semua. Jadi saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.